surga, terima kasih. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami sekalian umat-Mu Tuhan, menjadikan kami umat-umat yang pemenang, menjadikan kami umat yang kudus, menjadikan kami umat-umat yang berkemenangan dan dikenal Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ada sukacita? Kita diberkati Tuhan? Amin. Kita percaya bahwa kita diberkati Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, baik suka, duka, susah, senang, kita percaya kita berjalan bersama Tuhan, sehingga apapun yang terjadi semua akan
kita mau masuk gerbangnya dengan puji-pujian. Haleluya.
seperti apa yang sudah kami nyanyikan Tuhan. Kebaikan Tuhan membuat kami tetap tegar dan kuat mengatasi setiap kesulitan dan masalah dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Sebaik dan sesulit apapun, kami terus tetap terbang tinggi, kami terus tetap teguh berdiri memandang Tuhan yang baik dalam situasi yang kurang baik. Bapa, terima kasih, melalui pujian ini terus tetap kami melekat dekat dengan Tuhan dalam kami menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Biar kami semakin bergairah, semakin antusias mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebab di situ ada kekuatan dalam kami menghadapi setiap persoalan kami. Kami hamba menjadikan nama-Mu berkat, nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom saudara. Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Cerah sukacita kita kalau kita boleh hadir dalam ibadah pada saat ini. Saudara, tema pada bulan ini yaitu eskatologi, ya. Adapun dasar daripada firman Tuhan dalam Matius pasal 24 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan jemaat membaca ayat yang genap. Ya, semua berpartisipasi melihat ayat itu, atau saudara bisa pakai handphone saudara. Saya ganjil, saya baca ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap. Ketika Yesus duduk di atas bukit, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah janganlah orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar orang atau kabar-kabar orang, namun berwaspada janganlah kamu bisa, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum sesudahnya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyalahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih banyak orang akan menjadi tinggi. Mari kita baca ayat 13 bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Amin. Diberkatilah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, eskatologi itu adalah satu studi yang mengenai nasib akhir umat manusia pada akhir zaman. Kata eskatologi itu memiliki dua kata, eskatos, akhir, dan logia atau logos, yang berarti studi atau belajar atau ilmu. Jadi kalau bicara soal eskatologi berarti pelajaran tentang hal-hal yang akan datang. Dan Alkitab bicara banyak tentang
hal-hal yang akan datang itu. Sesuatu segalanya akan berakhir, dan itu pasti. Oleh sebab itu, di tengah kesibukan kita, di tengah banyaknya masalah yang kita hadapi, saudara, mari kita sadar semuanya akan berakhir. Tidak selamanya saudara kaya itu akan berakhir. Tidak selamanya saudara punya jabatan. Tidak selamanya income saudara tetap. Tidak selamanya saudara juga berkekurangan, dan juga tidak selamanya saudara sakit. Semuanya akan berakhir. Bahkan semua apa yang terjadi dalam dunia ini akan berhenti dalam satu titik, yaitu pada hari kiamat nanti, pada akhir zaman. Atau semuanya akan berakhir dalam satu titik yang namanya kematian, dan itu tidak bisa kita tawar. Itu hak prerogatif Tuhan. Kalau kita punya HP kota itu bisa habis, kita pun juga kota hidup kita juga akan bisa habis. Terus itu pentingnya kita tadi itu, pentingnya kita tidak meremehkan, menganggap kecil beribadah. Ini pentingnya kita tidak menganggap enteng soal persekutuan kita dengan Allah. Ada banyak hal, orang ada kebaktian minggu depan juga bisa. Gak usah kebaktian, minggu depan juga bisa. Nah, ini hal sesuatu yang kita menganggap enteng. Seharusnya kalau kita tidak beribadah atau kita tidak berdoa, ada sesuatu yang kurang dalam hidup ini. Sebab memang Allah yang menciptakan manusia itu, yang membuat manusia itu ada ruang khusus dalam diri manusia itu yang tidak dapat dilengkapi dengan sesuatu selain, yaitu sesuatu yang sifatnya ilahi. Sehingga dalam dunia ini ada animisme, ya, ada dinamisme, ada panteisme, ya. Animisme percaya roh nenek moyang, dinamisme ada kekuatan gaib yang dukun-dukun itu. Panteisme itu pang sebagian, teos itu Allah, isme ajaran-ajaran yang mengatakan sebagian benda itu adalah Allah, ada kekuatan gaib kayak seperti jin-jin, jimat-jimat, itu sebenarnya panteisme. Sebenarnya orang-orang itu mencari sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Saudara, kita bersyukur, kita percaya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah yang juga akan mengakhiri hidup ini. Allah yang akan menggulung hidup ini seperti kain dan menjadikan langit baru dan bumi baru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata lain dari eskatologi bicara pertama kedatangan Kristus yang kedua kali. Tak lama Tuhan datanglah, bersiap dirimu, anaknya gitu ya. Mesti kita itu siap. Yang kedua, kebangkitan daging. Hari Tuhan, ya hari Tuhan. Kisah Rasul 2 ayat 20, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan akan menjadi terang sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan mulia. Dalam 2 Petrus 3 ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang. Dalam Tesalonika 5 ayat 2, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan seperti pencuri pada waktu malam. Hari Tuhan. Dalam Filipi pasal 1 ayat 10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik,
supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Itu dalam Filipi 1:10. Saya ulang sekali lagi. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Kata baik itu bisa agatos, bisa kalos. Agatos itu sesuatu yang bermutu dan berkualitas, yang minggu yang lalu disinggung oleh Ibu Eva. Dalam Efesus pasal 5 ayat 10, kamu diciptakan untuk berbuat baik. Itu sesuatu yang berkualitas, sesuatu yang berguna bagi orang lain. Satu berbuat baik nanti juga akan saya singgung, supaya kamu suci. Kata suci itu kata ritsu, aiken, hatinya bersih. Tidak ada kebencian, tidak ada dongkol, tidak menyimpan kesalahan orang, tidak menyimpan kesalahan suami, tidak menyimpan kesalahan mertua, tidak menyimpan kesalahan pendeta, dan lain-lain. Itu kata ritsu, dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Saudara, hari Kristus juga disebut akhir zaman. Dalam Yohanes 6 ayat 39, inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubagikan pada akhir zaman. Pada akhir zaman. Jadi Tuhan ingin kita satu pun jangan sampai hilang. Maka keselamatan itu bisa hilang. Keselamatan itu bisa hilang kalau kita meninggalkan Tuhan. Jangan bilang selamatmu tidak bisa hilang. Dan itu selalu ditanyakan mahasiswa. Keselamatan itu bisa hilang kalau kita keluar dari persekutuan dengan Tuhan. Kalau saudara kuliah, dipastikan suatu kali saudara sudah kalau menyelesaikan 150 sampai 160 SKS. Buat skripsi mendapat S1 setelah S1 gelar sarjana. Tapi kalau kita keluar, kita tidak kenal. Nah, Tuhan ingin supaya kita tetap dalam persekutuan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tanda-tanda akhir zaman itu hanya saya tinggal saja, saudara. Ada banyak sekali tanda-tanda akhir zaman dari kitab yang kita baca. Dikatakan di situ, saudara, akan timbul penyesat. Kalau nanti saudara melihat, saudara googling dia di Google dengan orang yang menyebut dirinya Mesias, itu ada 1, 2, 3, itu tahun 2019, ada 1, 2, 3, 4, 5, tahun 2020 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 orang menamakan dirinya Mesias. Ya, lalu saudara lihat saja, ini pengetahuan ya, saya nggak bacakan. Abad 21 aja ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 abad 21. Terakhir tahun 1947 yang Lia Eden itu, yang Lia Eden lahir sebagai Lia Aminuddin di Makassar, Indonesia. Itu yang mengatakan Mesias. Ya, ala John Miller tahun 1962. Ya, dia seorang mantan anggota Jehovah. Dan banyak orang-orang yang menamakan dirinya Mesias. Ya, banyak penyesat. Nah, ini pentingnya saudara. Ini pentingnya bahwa kita ada dalam sebuah naungan gereja. Pentingnya kita ada dalam satu organisasi di mana di situ kita dipertumbuhkan. Pertama, saudara, kita harus berjaga dan berdoa. Kata berjaga itu simak Efesus 5 ayat 14. Bangunlah kamu yang sedang tidur, Allah akan bercahaya atas kamu. Artinya bahwa kita mesti harus selalu berjaga, melek, siumang.
nggak tidur, apanya? Imannya. Redup aja jangan. Ya biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bagaimana kita terus tetap menyala? Kalau rohani kita on, bukan off. Kalau kita nyalakan kompor on, nyala terus, ya, nyala terus. Kalau posisi ini on, nyala, tapi kalau klik off, nah, artinya senantiasa dekat dengan Tuhan, melek, berjaga, sebab kita harus siap saat musuh datang. Efesus 6 ayat 10-11. Ya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Itu renungan saya beberapa minggu yang lalu. Kuat itu dunamus, apa kuat. Sebab musuh kita itu nggak kelihatan. Musuh kita itu menanamkan virus di otak kita ini, sesuatu yang jahat, sesuatu yang bisa menguasai hati pikiran kita. Lingkungan kita bisa menyeret kita. Nah, musuh kita itu saat kita punya kesempatan untuk berzina, kita tidak berzina. Itu musuh. Saat kita punya kesempatan untuk korupsi tapi kita tidak korupsi, itu kita menang. Musuh kita saat kita mesti harus memaki-maki orang, kita tahu musuh itu datang, tetapi kita kuat dalam Tuhan, berarti tidak melakukannya. Yang selanjutnya, saudara, kita berjaga kalau kita membangun diri kita melalui firman. Ya. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kata firman itu kan ada dua, ada logos atau ilmu, firman yang menjadi manusia, tetapi ada rema, dan ini diterjemahkan rematos. Rema adalah firman Tuhan secara khusus buat kita dalam satu situasi dan kondisi yang kita perlukan. Itu rema. Matius pasal yang ke-4 ayat 4. Manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kata firman itu yaitu rema juga. Artinya sesuatu yang mengena kebutuhan kita. Jadi bukan saat kita menghafal ayat, bukan hanya itu maksud saya. Tetapi iman kita tumbuh saat kita mendengar firman Tuhan, kita kenal. Oh iya, itu rema. Ketika Agustinus, bapak gereja kita itu kan orangnya hidupnya tidak benar. Tapi ketika dia duduk di taman, ada anak-anak kecil yang menyanyikan lagu. Itu dalam kitab Roma ya. Hari sudah mulai gelap, tanggal genap pakaianmu. Dia mulai sadar dan dia bertobat dan dia mencari Tuhan. Dulu saya punya teman di pelayanan di Rawakalong, di Rawakalong. Itu sekarang sudah ada di Amerika. Dia lihat ketika bapaknya dibunuh, dia balas dendam. Ketika dia ke gereja masuk sekolah minggu, dia mengerti arti mengampuni. Nah, mengampuni itu yang membuat dia bertobat. Firman yang ia dengar mengubah dia, sehingga dia menjadi seorang pelayan Tuhan yang besar, menjadi seorang pelayan. Nah, itulah rema. Sesuatu yang terkena, yang mengena kita. Jadi kalau kita mengenal firman Tuhan, saudara, kalau kita kenal firman Tuhan, terus kita terus mengeraskan hati, Alkitab berkata, jangan keraskan hatimu, jangan keraskan hatimu. Kalau Allah berbicara kepadanya, berkali-kali waktu berkuliah pasti tanya Pak dosen, apa arti menghujat Roh Kudus? Menghujat Roh Kudus itu tahapan terakhir di mana orang itu tidak pernah akan minta ampun. Kalau dia sudah mendukakan Roh Kudus, dia memadamkan roh,
Ya, artinya suatu kegiatan yang menganggap sepi dan terus-menerus. Orang yang menghujat Roh Kudus itu yang menyepelekan firman yang dari kecil. Kata guru firman, biarin aja. Itu pendeta juga tahu, itu saya kok. Udah kenal firman, belum bertobat. Kenal firman, tahu udah bertobat. Nah ini saudara, itu rema. Sebenarnya Tuhan itu menyampaikan rema saat kita mendengar, saat kita mendengar firman Tuhan atau baca firman Tuhan atau orang lain bicara, kita ya. Itu rema dari Tuhan. Bukan hanya saudara, pengkhotbah pun juga sering sekali mendengar. Nah itu kita berjaga dan berdoa. Kita harus mempersiapkan diri, jelas dong. Mempersiapkan diri berarti saudara ada bekal. Ada bekal. Nggak mungkin lenggang kangkung. Ya. Bekal kita apa? Hidup kudus. Ibrani 12 ayat 14, tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Allah. Kata kudus itu kan gadus, dipisahkan dari dunia ini, hidup berbeda dengan dunia ini, yaitu kudus. Kita tidak akan melihat Allah, ya. Dikatakan, putra Tuhan pasti buka jalan, kalau ku hidup suci, tidak turut dunia. Putra Tuhan pasti buka jalan. Kata suci, kata kudus itu hampir sama. Kalau kudus tadi disisihkan, kalau suci itu hatinya bersih, berbuat baik, ya. Dikatakan dalam Filipi 4 ayat 5 itu, ya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, hari Tuhan sudah dekat. Kata kebaikan hatimu itu diterjemahkan epikais. Tadi saya lihat baik itu agatos atau kalos. Tahunya diterjemahkan epikais dari kata eiku, ya, appropriate by implication, by gentle moderation, passion. Artinya bahwa hendaklah kebaikan hatimu itu merupakan, dan kata ego itu merupakan aplikasi dari ringan tangan, suka membantu, dan begini, nggak genggam tangannya, suka membantu orang, memperhatikan orang, juga lemah lembut, juga sabar, juga pengurangan kekerasan atau tidak keras, artinya ramah. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Orang kalau pelit, saya khawatir sekali pendeta yang sudah neraka, betul. Dia bintang khotbahnya kayak apa kalau orang itu pelit begini. Sebab Yesus berkata, saat aku lapar kau beri aku makan, saat aku haus kau kasih aku minum, saat aku tidak berpakaian baju kau berikan aku baju. Kapan Tuhan? Mereka yang kamu anggap kurang, yang dimana engkau digerakkan Tuhan untuk memberi. Nggak usah sampai orang itu meminta atau meminjam. Kalau saudara digerakkan Tuhan memberi. Suatu kali ketika saya dalam keadaan krisis begitu saudara, tapi sehari sebelumnya ada orang datang, Pak, doakan Pak, saya ingin punya pekerjaan Pak, doakan Pak. Oke, kita doa. Itu hari seninnya datang, dia kasih uang saya waktu itu 200.000, nggak bisa. Itu berapa tahun lalu. Terima kasih untuk doanya Pak ya, besok saya berangkat, saya bekerja. Ya. Dia digerakkan Tuhan. Semalam itu saya digerakkan Tuhan dengan Pak Sato. Kadang-kadang itu, wih, saya tidak bisa cerita. Ada orang-orang yang digerakkan Tuhan. Tidak mesti harus nunggu ada orang yang lucu. Ini ya Bu, Pak Pendeta, kapan Pak Pendeta yang ulang tahun Pak Pendeta ya? Memang ada ulang tahun. Saya mau beliin sepatu
kaos kaki. Kalau sudah banyak Pak, terima kasih. Nggak usah nunggu hari Natal, nggak usah nunggu hari ulang tahun. Kalau beri sama orang tetangga saudara, nggak usah nunggu. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Berlaku setia, itu Matius 5 ayat 15 kita baca tadi. Yesus mau datang, kita satu kali akan berakhir. Rumah kita yang 4-3 kita tinggalkan. Tabungan deposito kita juga pasti diwarisi oleh anak-anak atau orang lain. Facebook, WA, HP kita juga akan kita tinggalkan. Apa sih yang kita banggakan dalam hidup ini? Eskatologi bicara soal akhir zaman. Dipastikan Tuhan akan datang, itu nggak bisa ditawar. Tapi satu kali kita tidak mengerti kapan Yesus datang. Dipastikan Tuhan datang. Oleh sebab itu, mari kita menyadari bahwa hidup yang singkat ini, mari kita membangun hidup kita supaya kita terus tetap iman kita kuat, melek, siman, hidup dalam doa, hidup dalam doa. Lukas pasal 18 ayat 1 itu, sehingga iman kita kuat. Sebab ketika Yesus datang kedua kali, dia tidak tanya depositomu berapa, kamu punya jabatan apa di gereja, kamu gelarnya apa enggak? Adakah anak manusia mendapati apa di situ? Lukas 18 ayat 10 itu mendapati iman. Mendapati iman. Kita mesti harus belajar. Kalau bisa kaya, kita kaya. Kalau kita tidak kaya, gimana kita bisa menolong orang? Kalau kita nggak punya, bagaimana kita? Tetapi jangan kekayaan kita membuat kita menyimpang dari iman. Itu 1 Timotius 6 ayat 10. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Kaya di sini bukan dalam tanda kutip uang ya. Kaya di sini pikiran. Anak muda, saudara yang sekolah, saudara yang kuliah, kalau bisa S1, S1, S2, S3, selesaikan. Dengan kita punya, kita bisa membagi orang lain. Ya, kita mempersiapkan diri untuk hidup kudus, berbuat baik dan berlaku setia. Sebab disitulah mahkota kita dalam, kita baca ayat terakhir. Matius 24 kita baca 1, 2, 3. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada akhir, pada kebenarannya akan selamat. Ayat 2 ayat 10b. 1, 2, 3. Hendaklah engkau dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota hidup. Saya ingat saya baca, saya khotbah ayat ini tanggal 24 ulang tahunnya Pak Pranyanto tahun 94 waktu tahun diserang gereja, diserang 200 orang itu. Saya khotbah ayat ini. Anda yang kesetia, tapi jemaat GBI Leo Bapak Mas adalah jemaat yang setia sampai sekarang. Amin. Setia sampai Tuhan Yesus datang. Kalau Yesus mati di kayu salib karena kesetiaannya melakukan tugas, kita bisa mencontoh Yesus sesuai kita. Amin. Adakah di antara saudara yang ingin didoakan? Saudara boleh mengangkat kanan, katakan kepada Tuhan, aku berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Allah Israel. Kemuliaan berkat
anak yang tidak hadir karena sakit juga Tuhan tolong dan Tuhan jamah. Tuhan beri kesembuhan pada minggu yang akan datang yang hadir bersama kami memuliakan nama Tuhan. Hamba mengangkat tangan bagi seluruh jemaat Tuhan, kiranya berkat Allah turun atas mereka. Bagi anak-anak yang sekolah, Tuhan akan memberikan semangat gairah untuk mereka terus sekolah dan belajar serta kuliah, sehingga boleh mendapatkan nilai yang baik dan juga memiliki moral tingkah laku seperti Kristus. Bapa, terpujilah namamu. Berkati seluruh program-program di tempat ini, khususnya Natal yang akan kami adakan tanggal 24 dan 25 nanti. Banyak dana yang kami butuhkan, juga Tuhan tolong, Tuhan cukupi melalui jemaat Tuhan. Bapak, terima kasih. Tetangga kiri kanan kami percayakan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati mereka. Keberadaan kami menjadi berkat bagi mereka. Keamanan, ketentraman negeri ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati presiden kami, Bapak Joko Widodo, bersama wakil dan para menteri untuk mengatur negeri ini. Perekonomian semakin membaik, kesejahteraan semakin nyata, sebab semuanya berdampak dalam kehidupan Allah. Dalam dunia usahanya semakin membaik, sebab di sejumlah tempat jemaatmu bekerja ya Tuhan. Berkati perusahaan-perusahaan di mana jemaat Tuhan bekerja, agar terus tetap memiliki omset yang baik, yang boleh bekerja dan terus bekerja. Bapak, terima kasih baik usaha-usaha yang lain yang akan tidak sebutkan, namun kami percaya selama kami berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Sebentar kami mau pulang Tuhan, sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Namun sebelumnya kami ingin menunjukkan ucapan syukur kami melalui persembahan. Bila kami memberi dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita, tidak menjadi miskin dan berkekurangan, dengan kami memperhatikan tempat ini. Bapak, terima kasih bila persembahan ini berarti berguna buat pelayanan di tempat ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, arahkan mata hatimu dan pulanglah dengan berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera